Pas dia up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ubay di satu channel kita. Inilah dia, sahabat Ubay Pelosok. Doa terbaik mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat semuanya tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezekinya juga, dan bahagia selalu bersama keluarganya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kebetulan sore hari ini rencana saya mau berkunjung kembali ke rumahnya Abah Jahari. Nah, jadi untuk hari ini di rumah Abah Jahari lagi dibangun kamar mandi dan juga toilet atau WC. Nah, ini untuk mempermudah Abah Jahari ketika ingin buang air besar atau mandi ya, karena selama ini Abah Jahari katanya kalau mandi suka jauh sekali sampai ke pinggiran sawah, dan kalau mau buang air besar itu harus ke hutan-hutan gitu ya. Kita bisa bayangkan kalau keadaannya malam hari, wah itu akan kesusahan Abah Jahari ya. Assalamualaikum. Wah, Pak, punten. Lagi ini potong apa, hebel ya? Iya. Nah, jadi ini sahabat pekerja-pekerja kita untuk hari ini, dan ini sudah 2 hari ya. 2 hari sekarang sudah sampai ke pemasangan hebel. Ini juga kayaknya sudah mau rampung. Pak, punten ya. Pak. Ya. Nah, ini sahabat kita perkenalkan. Di sini ada 2 pekerja ya. Nah, ini sengaja saya bawa dari satu kampung juga ini ya, tidak beda jauh kampungnya. Nah, mungkin kalau untuk pembangunan toilet dan kamar mandi ini ukurannya tidak begitu besar ya, sengaja kita bikin minimalis saja karena ini hanya digunakan untuk 1 orang, yaitu Abah Jahari saja di sini ya, karena Abah Jahari memang tinggalnya sendirian. Nah, dan alhamdulillah kita bisa sama-sama lihat untuk bangunan kamar mandi dan juga ini disatukan gitu ya, kamar mandi dan juga WC di sini disatukan saja, dan ini pun lubangnya sudah dibuat nih. Nah, ini lubangnya ya, tidak terlalu dalam juga ya. Ini ukurannya kurang lebih ada berapa meter ini lubang pembuangannya, Pak? 1,5 meter saja ya. Iya. 1,5 meter pun ini saya rasa awet ya, karena memang kalau untuk pembuangan, apalagi ini Abah Jahari cuma sendiri, nah ini bisa 10 tahun sampai ini. Kalau Abah Jaharinya ada, Pak? Ada ya. Nah, ini nanti kita akan berkunjung juga ke rumahnya Abah Jahari. Ya, saya ingin memperkenalkan lagi nih kepada sahabat-sahabat semua. Inilah rumah atau tempat kediamannya Abah Jahari ya.
Tuh, jadi kita lihat ya, lokasi dan posisi rumah Abah Jahari adanya di tengah-tengah kebun. Jauh sekali dari pemukiman warga yang lainnya atau dari kampung gitu ya. Makanya Abah Jahari di sini untuk seperti penerangan saja ini hanya menggunakan lampu tempel yang terbuat dari kaleng dan minyaknya menggunakan minyak solar gitu. Nah, ini di hadapan kita juga ada sebagian bahan-bahannya yang sudah terkumpul ya. Di situ ada asbesnya juga, asbes ya, ini untuk atapnya nanti. Nah, di sana ada drum dan juga semen, juga ada pasir gitu ya. Nah, ini nanti rencananya untuk melanjutkan ini pembangunan toilet dan kamar mandi. Ya, dan yang kita kenal sahabat Abah Jahari ini statusnya seorang duda yang sudah lansia, umurnya itu kurang lebih 73 tahun kalau tidak salah ya. Jadi Abah Jahari memang tinggalnya sendirian saja di sini semenjak, kalau sekarang itu sudah mungkin ada 14 tahun tinggal di sini. Nah, jadi sendirian tinggalnya pun. Nah, yang menjadi kesulitan Abah Jahari di sini ya salah satunya tadi seperti buat mandi gitu ya, tempat mandi dan juga tempat buang air besar. Makanya di sini saudara kita hamba Allah dari warga Singapura, alhamdulillah ini sangat berterima kasih sekali karena sudah menyumbangkan bahan-bahan bangunan untuk membuat kamar mandi dan toilet untuk digunakan untuk Abah Jahari gitu ya, mempermudah Abah Jahari ketika mau mandi dan juga buang air besar gitu. Nah, ini Abah Jahari juga sahabat tinggal sendiri di sini, bukan berarti tidak punya anak gitu ya. Sebetulnya Abah Jahari beliau ini sudah dikaruniai anak sebanyak 4 orang anak, semuanya itu wanita. Cuma anak-anaknya karena sudah berumah tangga dan tinggalnya pun jauh sekali. Kalau setahu saya mah Abah Jahari ini anak-anaknya itu ada yang tinggalnya di Jakarta Timur, ada yang di Bekasi, ada yang di Cirebon juga gitu ya. Jadi jauh-jauh. Dan sayangnya gitu ya, untuk anak-anak keempat putrinya ini juga yang membuat herannya gitu, kenapa tidak mau berkunjung atau mengunjungi Abah Jahari di sini. Ya, ini juga udah 12 tahun katanya semenjak dari pertama meninggalkan Abah Jahari, belum pernah putrinya ini berkunjung menjenguk Abah Jahari di sini. Makanya Abah Jahari sering sekali sedih, apalagi kalau kita cerita mengenai anaknya gitu ya. Tuh. Ya, kita sambil ngobrol juga ini sama satu pekerja di sini. Ini namanya Pak Ucang, terus kalau yang di atas itu namanya Pak Jaimi ya Pak ya? Pak Jaimi, Haji Jaimi ya. Wah, ini satunya udah haji ini. Haji Jaimi. Pak Ucang, kira-kira untuk bangunan kamar mandi sama toilet untuk Abah Jahari ini bisa selesai hari ini apa gimana ini? Mungkin besok lah. Besok ya? Iya. Oh, berarti 1 hari besok lagi ya? Iya. Ya, berarti sama besok itu masuknya 3 hari ya? 3 hari. 3 hari. Nah, ini yang kedua harinya sahabat baru sampai sini ya. Insya Allah ini besok katanya beres gitu. Sampai penutupan lubang pembuangan juga Pak. Ya, mudah-mudahan. Ini minta doanya juga karena ini insya Allah sehabisnya nanti beres membangun kamar mandi dan juga WC untuk Abah Jahari, karena di sini juga rumah Abah Jahari yang dikeluhkan juga ini mengenai atapnya yang sudah banyak yang rapuh gitu ya. Kalau kata Abah Jahari mah ini banyak yang bocor gitu atapnya. Makanya sebagian atap rumahnya Abah Jahari ini banyak ditambal oleh plastik. Nah, ini insya Allah nanti rencananya dari saudara kita hamba Allah warga Singapura punya rencana juga nih sahabat, mau membantu lagi untuk rehabilitasi rumahnya Abah Jahari gitu ya, diperbaiki lagi, mungkin nanti diganti dengan yang baru insya Allah ya. Ini minta doanya juga dari semua sahabat-sahabat, mudah-mudahan nanti selesainya dari pembangunan
WC dan juga kamar mandi untuk Abah Jahari. Insya Allah nanti berlangsung kita perbaiki juga rumahnya Abah Jahari gitu. Assalamualaikum. Aduh, Abah nujunan ya? Calik banyak. Nah, ini Abah Jahari, sahabat. Saya jumpa lagi sama Abah Jahari. Nah, jadi sahabat, yang kita kenal Abah Jahari ini adalah seorang bapak tunggal gitu ya, atau duda yang usianya sudah lansia. Nah, karena beliau ini sudah lama sekali ditinggal wafat oleh istrinya. Terus ayah berapa tahun ditinggal ku istri, Bah? 12 tahun ditinggal 12 tahun. istrinya. Terus juga Abah Jahari ini memiliki 4 orang anak ya. Semuanya wanita ya, Bah ya? Wanita. Cuma anak-anaknya jauh-jauh. Di mana baik? Di Cirebon hiji. Bogor hiji. Di Salapajang hiji. Salapajang di mana eta, Bah? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Hiji deui? Hiji deui Bekasi. Di Bekasi. Di pos kereta api dah hubungannya. Jadi Abah Jahari ini punya putri 4, katanya anak 4. Tapi jauh-jauh, ada yang di Cirebon, ada yang di Jakarta, ada yang di Bogornya banyak. Bogor sama Bekasi. Nah, jadi selama berapa tahun tos tepanggih jeung anak, Bah? 12 tahun. Sudah 12 tahun tidak jumpa sama anak-anaknya Abah gitu. Padahal Abah Jahari ini kangen sekali sama putrinya, sama keempat anak-anaknya. Namun ini anak-anaknya juga belum ada yang menjenguk Abah Jahari ke sini. Nah, inilah rasa sedih Abah kadang kalau teringat kepada anak-anaknya. Nah, untuk sekarang ini sahabat, Abah Jahari tinggal menyendiri di sini di sebuah rumah yang berbentuknya masih gubuk seperti ini, berdindingkan anyaman bambu sama atapnya juga atap daun rumbia. Nah, rumahnya Abah Jahari ini sahabat jauh sekali dari warga-warga yang lainnya gitu, dari kampung. Abah di sini terpencil ya, dikelilingi sama hutan-hutan kebun seperti ini. Abi mana teh sahabat sama gaduh saya milik. Hayang kabel gitulah. Oh, hayang kabel. Kabel listrik gitulah, kabel. Oh, hayang masang listrik. Oh, gitu. Dia mah lampu totok mah kaduh acis mau utang. Dia beli solar bae ge. Mohon. Jadi Abah hoyong narik iya listrik ka dieu. Narik listrik kabel gitu lah. Tapi tiasa cina. Tiasa cina tiang aya tiang di tetangga tuh. Terus pernah ngobrol Abah? Terus ngobrol di tetangga. Sareng tetangga. Lamun Abah arek masang listrik tinggal narik bae cina. Nah, narik bae cina tiang nah. Oh. Aya milik mah sugan gitu. Kira-kira Abah baraha metereun eta kabel butuhna? 300 meter. 300 meter. Gitu. Jadi ini sahabat, keinginan Abah nih pengen pasang listrik di sini, narik gitu ya. Nah, ini emang agak cukup lumayan jauh ya narik listriknya. Ini membutuhkan kabelnya itu 300 meternya Bahnya. 300 meter. 300 meter untuk sampai ke rumah Abah. Tapi katanya Abah pengen sekali karena selama ini untuk penerangan menggunakan lampu. Ya. Ya, insya Allah iya mungkin Abah aya rezekina kapayunanya. Mohon iya mah orang ngereyeuh bae nya. Atuh ngereyeuh bae. Insya Allah nanti sehabis Abah dipasangin tempat kamar mandi sama toilet, insya Allah nanti kedepannya Abah juga bisa keganti atap rumah. Setelah atap rumah mudah-mudahan nanti Abah kebeli kabel ya buat pasang listrik di sininya. Nah, ini kan Abah sekarang mau dibikinin kamar mandi sama tempat WC gitu. Seneng nggak Abah? Atuh senang-senang geus Bunganya? Bunga, alhamdulillah. Diterima ku Abah, saya berpercaya di jieun, aku didamelkeun itulah karap. Didamelkeun ya alhamdulillah. Jadi Abah senang nih sahabat ya. Tuh, ini Abah dibuatin kamar mandi sama WC. Wah, ini Abah bersyukur sekali katanya, alhamdulillah senang. Nah, iya Abah nu masihan ieuna bahan-bahan bangunana keur ngabangun ieu WC sareng kamar mandi tina hamba Allah warga Singapura nya. Amin, amin alhamdulillah nya nuhun urang Singapura.